Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Jason, hati-hati. Kenapa Jason tuh? kan mau nyoblos, kalau ada yang menghubungin atau mungkin memberi amplop, jangan diterima. Jangan ya, karena nggak boleh. Kita harus menciptakan pilkada yang sehat, bebas KKN gitu ya. Kenapa Iqbal nanya kayak gini pemirsa? Karena memang hari ini menjadi hari terakhir masa tenang pilkada serentak tahun 2024. Tapi apa pertanyaannya Iqbal yang harus kita antisipasi ya sebagai pemilih atau calon pemilih untuk besok ya? Nah, ini mungkin kita bisa langsung lihat perspektif warga tuh bagaimana sih. Hari tenang tuh bagi mereka tuh apa? Apalagi ini sudah menghitung jam jelang mereka akan menggunakan hak pilih mereka untuk memilih kepala daerah yang akan mewujudkan janji-janji mereka selama masa kampanye. Kita akan simak ini laporan jurnalis Metro TV dan juru kamera Arwimo Rahman dalam segmen Warga Bicara. Ada Bernardin di sana. Kini, gelaran Pilkada Serentak 2024 telah memasuki masa tenang yang terhitung sejak tanggal 24 November sampai dengan hari ini tanggal 26 November 2024. Dan diberlakukannya masa tenang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pemilih untuk memantapkan pilihan mereka sebelum hari pemungutan suara yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Dan kalau dilihat, kini sudah tidak ada lagi atribut kampanye atau alat peraga kampanye yang terpampang di sudut-sudut jalan karena sudah memasuki masa tenang. Dan peraturan masa tenang ini telah diatur. Dan siapapun yang melanggar, baik itu pasangan calon atau tim sukses maupun simpatisan, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 187A ayat 1 tentang Undang-Undang Pilkada. Secara garis besar, kami telah merangkum hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang Pilkada Serentak 2024, baik itu oleh pasangan calon kepala daerah ataupun pihak-pihak yang terkait di dalam Pilkada Serentak 2024. Yang pertama adalah larangan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun pihak-pihak terkait seperti tim sukses ataupun simpatisan yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua adalah larangan bagi media massa untuk menyiarkan konten-konten yang sifatnya dapat mengkampanyekan atau mendukung calon kepala daerah yang berkonsentrasi di Pilkada Serentak 2024. Yang ketiga adalah penarikan konten-konten dan penonaktifan akun media sosial milik pasangan calon kepala daerah dan juga partai politik pendukung calon kepala daerah. Dan yang terakhir adalah penarikan atau penonaktifan iklan-iklan yang ada di media massa ataupun media daring yang tujuannya ingin mempromosikan ataupun mengkampanyekan pasangan calon kepala daerah yang berkonsentrasi. Yang pertama, bagi mereka yang tetap memaksakan diri untuk mengkampanyekan pasangan calon kepala daerah tertentu selama masa tenang, dapat dikenakan pidana selama 1 tahun kurungan penjara dan juga denda sebesar 12 juta rupiah. Yang kedua, apabila masih ada pihak-pihak lembaga survei yang mengumumkan hasil survei elektabilitas calon kepala daerah, dapat dikenakan kurungan penjara selama 1 tahun dan juga denda sebesar 12 juta rupiah. Dan yang terakhir, apabila masih ada yang turun ke lapangan memberikan janji-janji ataupun memainkan politik uang kepada masyarakat, ini dapat dikenakan pidana selama 4 tahun kurungan penjara dan juga denda sebesar 48 juta rupiah. Lalu, apakah aturan-aturan selama masa tenang ini sudah dimengerti dan diketahui oleh warga? Dan apakah mereka mengetahui apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah, tim sukses, simpatisan ataupun media massa selama masa tenang? Masa tenang itu tidak boleh melakukan aktivitas selama masa tenang. Hal-hal apa saja nih yang tahu kalau setahu saya sih ya tidak boleh berkampanye lagi, tidak boleh masang-masang alat peraga lagi. Karena kan masa tenang itu masa pemilihan lah. Karena kan serentak antara pemilihan gubernur, wali kota, bupati, biar lebih kondusif juga. Tahu, soalnya itu jadi pembersihan spanduk semua, jadi harus dihapus gitu. Jadi di hari tenang itu Senin sama Selasa. Pas hari pemilihannya Pilgub itu hari Rabu pada tanggal 27. Ya. Terus di sampingnya itu istilahnya yang penting jurdil, jujur dan adil, aman. Ya, saya pikir saya bisa lebih tenang lah memilih mana yang terbaik lah. Dan saya juga udah punya pilihan. Kurang lebih tahu sih.
kayak kalau udah mau masuk masa tenang itu kan kayak baliho-baliho, iklan-iklan dari paslon itu kan harusnya udah nggak ada ya, sama udah nggak boleh kampanye lagi. Sejauh itu sih. Penting adanya masa tenang buat calon pemilih? Penting sih, karena kan supaya si calon pemilih ini tuh nggak terpengaruh dengan mungkin dari iklan-iklan atau tawaran-tawaran dari paslon yang lainnya. Maka dari itu, kita sebagai calon pemilih harus memanfaatkan momen masa tenang ini yang tersisa tinggal beberapa jam lagi untuk memantapkan diri menentukan pilihan. Siapa calon pemimpin yang dapat membawa daerah kita lebih baik dan lebih sejahtera selama 5 tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.